Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya Fatjudin Nohman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi membahas prediksi ujian nasional matematika SNMPTN untuk tahun 2019 ya. Prediksi ini juga bisa digunakan atau soal-soal ini bisa digunakan untuk persiapan menghadapi ujian nasional tidak hanya 2019 tapi bisa juga tahun-tahun setelahnya. Oke, soal ini untuk yang UNBK kali ini akan diperbanyak dengan soal-soal HOTS ya. Jadi butuh penalaran, butuh analisis. Seperti halnya pada soal nomor 21 ini adalah soal tipe HOTS ya. Jadi nomor 21 ini adalah soal tipe HOTS ya. Tipe HOTS itu tidak harus sulit tapi butuh penalaran ya. Kita cek untuk yang nomor 21 ya. Berdasarkan hasil survei di sebuah kelas diperoleh 18 siswa itu menyukai matematika dan 12 siswa itu menyukai IPA. Jika banyaknya siswa dalam kelas tersebut berarti seluruh siswa itu 38 orang dan 8 siswa diantaranya tidak menyukai keduanya. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini kita bisa menjawab jawaban ini di antara ABCD ini jika kita sudah menganalisis dulu bagaimana keadaan ini dalam bentuk diagram Venn dulu. Langkah pertama kita harus buat diagram Venn dulu biar nanti jelas kondisinya, angka-angkanya letaknya di mana itu jelas ya. Yang pertama menyukai matematika itu ada 18 siswa. Kemudian yang menyukai IPA itu sama dengan 12 siswa. Kemudian yang tidak menyukai keduanya itu di luar itu 8 siswa. Kemudian di sini ada diagram Venn ya, kotak yang ada seluruh siswanya adalah 38, berarti 38 letaknya di sini 38. Sekarang kita harus mencari yang tengah-tengah dulu nih. Tengah-tengah dicari dari mana? Dari sini. Di luar ini semuanya dijumlahkan. Untuk mencari tengah-tengah itu kuncinya yang luar di luar lingkaran itu dijumlahkan semuanya. 18 ditambah 12 ditambah 8. Ini dijumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan ya. 8 tambah 2 10 tambah 8 berarti 18, simpan 1 berarti 3, 38. Kemudian 38 ini dikurangi dengan di sini 38. Ya, 38 dikurangi 38 itu 0 hasilnya. Nah, karena hasilnya 0 berarti tidak suka keduanya 0 alias tidak ada. Jadi tidak ada yang suka keduanya ya. Jadi ini yang suka matematika utuh tetap 18, suka IPA utuh tetap 12. Sekarang kita tinggal jawab ya. Yang A jawabannya ya, 10 siswa menyukai keduanya. 10 siswa tidak ada kok ya, tidak 10, salah. 5 siswa menyukai keduanya berarti salah. Siswa yang menyukai keduanya lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai keduanya. Apakah 0 lebih besar dari 8? Tidak ya, berarti salah. Tidak ada siswa yang menyukai keduanya, betul ya. Tidak ada siswa yang menyukai keduanya alias 0. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 22 ya. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan 4x min 3y min 7 sama dengan 0 dan melalui sebuah titik 1,2 adalah, akan saya berikan syarat cepatnya. Sejajar itu artinya sama. Yang sama itu apanya? Yang sama gradiennya. Kalau di sini ada 4x min 3y min 7 berarti yang sama adalah yang ini. Ya, ini harus sama persis, ini nggak dipakai ya, ini nggak dipakai. Sekarang kita tinggal mencari jawaban ABCD mana yang 4x min 3y. 4x plus 3y berarti salah. 4x min 3y sama nggak dengan ini? Sama, berarti jawabannya B kan, karena yang lainnya tidak ada. 4x min 3x min 4y tidak sama dengan 4x min 3y. Ini juga sama, tidak benar ya. Gimana caranya kalau mengerjakan soal ini ternyata ada jawaban lain, misalkan sama-sama 4x min 3y juga, misalkan ini plus 5 sama dengan 0. Jawabannya kalau berdasarkan ini berarti ada dua jawaban yang benar ya, misalkan ini E ya, berarti jawabannya bisa B bisa E. Terus gimana cara menentukan jawabannya E, B atau E? Nah, ini gunakanlah senjata ini. Ini kan 1,2, artinya yang depan itu adalah X-nya, yang belakang adalah Y-nya. Terus gimana? Dimasukkan, dicek angkanya, X-nya diganti 1, berarti ini X-nya ganti 1. 4 kali 1 adalah 4 ya. Misalkan ini tak tulis ya 4. Kemudian 3 kali 2 6, berarti min 6. Kemudian ditambah
2 sama dengan 4 kurangi 6 min 2 tambah 2 0. Cocok nggak ini 0? Cocok ya, berarti jawabannya B. Kalau ini nggak cocok nanti, ini kan min 2 ya, min 2 tambah 5 itu adalah 3, ternyata bukan 0 karena di sini mintanya 0, berarti salah ya. Ini adalah cara cepatnya ya. Saya akan berikan cara biasa. Nah, kalau dengan menggunakan cara biasa berarti kita harus menggunakan rumus ya. Rumusnya apa? Persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan gradien. Gradiennya belum ada, kita harus mencari gradien dulu ya. Nah, gradien itu simbolnya adalah huruf M ya. Gradien M sama dengan negatif A-nya adalah 4 per B-nya adalah negatif 3. Negatif jadinya positif 4/3. Jadi gradiennya adalah 4/3. Nah, sekarang rumusnya apa? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan Y1 ya, M kalikan X min X1. Y1 dan X1 itu apa? Y1 dan X1 adalah ini X1, ini adalah Y1. X1-nya 1, Y1-nya adalah 2. Jadi titik ya, X1, Y1 adalah titik. Kita masukkan aja angkanya Y min Y1, Y1-nya adalah 2, kemudian sama dengan M, M-nya adalah 4/3. Gradiennya sama karena di sini sejajar. Sejajar itu artinya gradiennya sama ya dengan persamaan garis ini. Kemudian X min X1, X1-nya dari sana adalah berapa ini? 1 ya. Kemudian kita hitung di sini ada per 3, berarti masing-masing suku itu dikalikan atau masing-masing ruas dikalikan 3 ya. Jadi Y kali 3 adalah 3Y. Kemudian ini juga kali 3 hasilnya 6 sama dengan, karena ini bentuknya perkalian berarti yang dikalikan hanya ini saja ya. Ini yang di dalam kurung nggak boleh dikalikan 3. Jadinya adalah kalau dikalikan 3 nanti 3/3 kan habis, tinggal angka 4 saja. Kemudian X min 1. Kalikan yang ini dulu ya. Yang ini biarkan aja, tetap 3Y min 6 sama dengan 4 kali X adalah 4X. Kemudian 4 kali min 1 adalah min 4 ya. Yang diminta di sini X-nya positif. Berarti kalau X-nya positif, ini sudah positif, biarkan aja X-nya positif. Kemudian yang ini pindah ruas semua. Berarti nanti dikosongkan di sini ya, 0. 3Y kalau pindah jadinya negatif 3Y. Kemudian min itu jadinya plus 6, kemudian ini tetap min 4 ya. Kemudian kita hitung berarti 4X min 3Y, 6 kurangi 4 itu adalah plus 2 sama dengan 0-nya boleh di kiri boleh di kanan. 4X min 3Y plus 2 sama dengan 0, sama kan dengan yang tadi ya. Jawabannya B. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 23. Sebuah garis lurus mempunyai gradien setengah. Berarti gradien itu M ya. Gradien itu M setengah. M sama dengan setengah. Garis tersebut melalui titik 4, min 3. Berarti ini adalah artinya X1, Y1. Kemudian persamaan garis tersebut adalah, karena ini soal penerapan, langsung aja kita pakai rumus ya. Rumusnya adalah masih sama dengan yang nomor 22 ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, ini persamaan garis jika dikutai gradien dan satu titik. Rumusnya sudah ada, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Y-nya tetap, Y1-nya adalah min 3, jadinya min jadinya apa? Negatif jadinya positif. Negatif kali negatif kan positif. Positif 3 sama dengan M-nya adalah setengah, kemudian X-nya tetap, kemudian di sini negatif 4, X1-nya 4 kan negatif 4. Kemudian karena ini ada per 2, berarti masing-masing ruas kali 2. Kalau kali 2 jadinya 2Y, 3 kali 2 6 sama dengan 2, nanti 2/2 1. 1 kali berapapun angka itu berarti ya X min 4. Sama dengan kita lihat di sini X-nya positif semua, berarti yang ini sudah positif. Berarti masing-masing pindah ruas kanan ya. X tetap plus 2 ya jadinya negatif 2Y, kemudian plus 6 jadinya adalah min 6. Ini tidak pindah ruas, tetap min 4 ya. Di sini sudah 0, di sini enggak ada angkanya. 0-nya itu boleh di kiri boleh di kanan, ruasnya itu enggak masalah ya. 0 di kiri sama 0 di kanan sama aja. Sekarang kita menyesuaikan dengan jawaban. Ternyata angka murninya atau konstantanya itu dipindah ruas juga ya, dipisah dengan X dan Y. Berarti kita pisah aja. X min 2Y sama dengan negatif 4, negatif 6 kan negatif 10. Kalau pindah jadinya positif 10. Jadi kalau gitu jawabannya adalah A. Ya, masih bersama saya Fatjudin Nohman. Kita lanjut lagi ya. Oh ya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe untuk mendapatkan tutorial penyelesaian soal-soal matematika secara gratis. Jadi kalian tidak usah ikut bimbingan belajar yang mahal ya. Jadi dengan membuka, sekarang ini sudah banyak
informasi yang bisa didapat dari YouTube itu sudah sangat membantu sekali bagi adik-adik yang pengen belajar lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke nomor 24 ya. Nah, diketahui fx sama dengan px plus q, kemudian f2 sama dengan 9 dan f4 sama dengan 1, maka nilai dari f1 adalah, kalau ada soal seperti ini saya akan berikan cara cepatnya ya. Cara cepatnya tidak usah pakai rumus, caranya pakai nalar aja ya, karena kita nalar. Yang pertama adalah f2 sama dengan 9, berarti gini, f2 itu sama dengan 9. Kemudian yang kedua f4 ya, f4 sama dengan 1. Berapakah nilai dari F1? Berapakah nilai dari F1? Dilihat dari bentuknya kan sudah kelihatan kan, ini sudah berurutan. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja angka-angkanya, perubahan angka-angkanya gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini angka 2. 2 menjadi 4 itu kan berarti bertambah 2 ya. Di sini tambah 2. Nah, sekarang kita lihat 9 jadi 1 itu kan berarti berkurang. Berarti 9 jadi 1 itu berarti dikurangi berapa? 8 ya. Jadi angka dari kiri ke kanan itu dari 2 menjadi min 8 itu berarti perubahannya yaitu dikali. 2 kali berapa? Min 8 atau min 8 bagi 2 yaitu min 4 ya. Jadi kata kuncinya dari kiri ke kanan itu dikali min 4. Nah, sekarang kita lihat ini. 3 menjadi 1 itu berarti berkurang yaitu min 3 jadinya ya. 4 kurangi 3 kan 1 ya, berarti min 3. Perubahannya dari kiri ke kanan diapakan? Kali min 4. Min 3 kali min 4 berarti plus 12. Kemudian dijumlahkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan angka 1. 1 tambah 12 yaitu 13. Ya, itu jawabannya adalah B ya. Nggak percaya, kita cek dengan cara biasa ya. Ini saya hapus dulu. Ini kita cek dengan cara biasa ya. Oke, kalau dengan cara biasa berarti kita gunakan rumus semuanya ini ya. Kita lihat di sini, di dalam kurung itu angka 2, di dalam kurung adalah X. Artinya jika X-nya diganti 2, hasilnya 9. X-nya ganti 2. 2 kali P jadinya adalah 2P, kemudian plus Q-nya tetap, hasilnya adalah 9. Kemudian ini dengan ini ya. Ya, kemudian kalau dengan yang ini gimana? Dengan ini berarti X-nya diganti 4. Jika X-nya ganti 4, hasilnya 1. X-nya ganti 4. 4 kali P adalah 4P ditambah Q, hasilnya sama dengan 1. Kemudian eliminasi ya. Dieliminasi. Q-nya sudah sama, nggak usah mengalihkan. 2 kurangi 4 itu adalah negatif 2P sama dengan, karena Q kurangi Q hilang, 9 kurangi 1 itu adalah 8. Kalau gitu P-nya sama dengan negatif 4. Itu baru ketemu P-nya. Sekarang kita cari Q-nya. Cari Q-nya dimasukkan ke persamaan yang pertama saja ya. Yuk kita X P-nya diganti min 4, berarti P-nya ganti min 4. 2 kali min 4 itu adalah min 8, kemudian plus Q sama dengan 9. Kalau gitu Q-nya sama dengan 9, pindah jadinya plus 8. Q sama dengan 9 tambah 8 adalah 17. Nah, kalau sudah ketemu P dan kita kembalikan lagi ke persamaannya, ke rumusnya. Rumusnya adalah Fx sama dengan Px, P-nya udah ketemu min 4, berarti min 4, X-nya tetap min 4X plus Q, Q-nya adalah plus 17. Ini rumusnya. Nah, sekarang ditekan bukan rumus, tapi F apa? F1, berarti F1 sama dengan min 4, X-nya diganti 1, ditambah 17. Berarti sama dengan min 4 ditambah 17. 17 kurangi 4 adalah 13. Gimana dengan cara yang tadi, sama kan? Nah, karena soal ujian nasional itu bebas, mau pakai dengan cara biasa boleh, dengan cara luar biasa juga boleh. Tidak masalah, yang penting jawabannya ketemu ya. Jadi kita dibutuh kreativitas, kita dibutuhkan penalaran yang lebih luas lagi. Baik, demikian untuk pembahasan soal-soal model soal ujian nasional matematika. Ini tidak hanya untuk 2019, untuk tahun-tahun selanjutnya model-model soal seperti ini sudah ada sejak dulu, bahkan yang beberapa tahun yang akan datang tetap sama saja. Jadi matematika tidak banyak berubah ya. Oke, demikian pembahasan untuk soal ujian nasional matematika prediksi 2019, 2020 dan seterusnya. Silakan pelajari soal-soal yang lain di video saya Fatsudin Nohman. Untuk dapat pemberitahuan dari video saya yang terbaru, silahkan klik subscribe. Ya, mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.